Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi di Gaspol. Gaspol memang. Tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab mengenai bagaimana mendidik anak supaya berkarakter dan berakhlak mulia, kurang lebih seperti itu Pak Iya, Ustadz. tadi itu disinggung sedikit tentang internet. Ya. Jangan selalu menyalahkan internet. Internet itu baik. Ibarat ini mic, tergantung siapa yang pegang. Kalau ini yang pegang muadzin, hayya 'alas shalah, dia menjadi kebaikan, dia ajak orang sholat. Ya, tapi kalau dia dipegang oleh provokator, kebakaran, panik satu kampung, padahal tidak ada kebakaran. Ya kan, tergantung siapa yang pegang. Betul. Internet juga begitu. Di tangan ustadz maka digunakan untuk belajar. Internet saya gunakan untuk belajar. Kadangkala saya gunakan untuk rehat sejenak. Perjalanan yang 9 jam perjalanan darat, saya gunakan. Kalau capek saya lihat ceramah, capek baca-baca kitab, saya dengar lagi lagu. Satu kali ku maafkan, 2 kali kau sakiti juga ku maafkan, 3 kali kau sakiti, kurang ajar. Kaget saya. Ya kan? Itu internet. Okay. Nggak internet, saya dapat ilmu, saya dapat hiburan. Tapi kalau di tangan yang salah, internet bisa jadi sumber hoax, sumber kebencian, berita bohong. Bahkan lebih parah lagi, judi. Sekarang judi online. Dan caranya anak-anak kita licik. Buku matematika di luar. Ternyata handphone di dalam. Dia judi itu, hati-hati judi online. Gimana ibu belikan anaknya smartphone, tapi ibu tidak teliti. Okay. Ibu harus tahu apa konten yang diterima, apa isi WhatsApp-nya, apa yang di searching. Ya, coba kalau di IG, ya, Instagram, itu kan yang muncul-muncul sesuai pencarian. Betul. Kalau saya diperiksa saya punya IG, pasti yang muncul banyak binatang. Karena saya suka lihat itu, bagaimana kalau ular sama ular berkelahi. Bagaimana buaya darat ketemu dengan buaya benaran. Sama-sama buaya Pak Ustadz. Itu. Gimana Tapi kalau tuh? orang yang selalu mencari konten-konten porno, maka ibu harus tahu itu. Begitu ibu pura-pura pegang, nah pinjam dulu saya mau WhatsApp bapakmu. Tapi lihat IG-nya. Oke. Karena itu yang muncul di berandanya pasti sesuai pencarian. Jadi kalau ibu lihat, kenapa ini banyak gambar? Berarti anak ibu pasti senang. Dan kalau dia sudah konten-konten porno, hati-hati. Ya, jadi internet Bapak memang penting dan satu keniscayaan, otomatis orang tua juga harus mengikuti dan mengupdate serta mengupgrade terus. Nah, malah sekarang nggak bisa orang belajar dulu waktu corona lagi gila-gilanya. Iya, online lagi semua. lucu-lucunya. Nggak lucu-lucunya Pak Ustadz. Serem. Oke, terima kasih. Dasar sekali, boleh berikan tepuk tangan. Berikutnya ada lagi pertanyaan Ibu Bapak, silakan boleh angkat tangannya. Saya mengutip uraian Pak Ustadz tadi. Di situ lebih utama seorang suami atau bapak yang mencari nafkah di luar rumah. Bagaimana jika perempuan yang mencari nafkah dan dia sebagai single parent, sehingga saya harus menitipkan anak ke pengasuh. Bagaimana solusinya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya solusi pertama, cari jodoh. Waduh. Iya cari jodoh. Cari jodoh supaya ada teman. Kalau belum ketemu Pak Ustadz? Cari lagi. Ya, kalau ada namanya comblang. Ya kan? Cari. Kan banyak sekarang ibu-ibu curhat sama saya, Ustadz saya ada masalah, saya ini sudah ditinggal suami, tolonglah saya dibantu Ustadz doa-doa supaya penenang hati. Sudah saya kasih doa-doa penenang dan wirid-wirid. Lama-lama Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Tahu Khadijah, istri Rasulullah. Itu Khadijah dulu tuh yang senang sama Rasulullah. Lalu Khadijah menyampaikan hajatnya kepada sekretarisnya Nafisa. Nafisa kemudian Khadijah juga bilang begini,
Ku sampaikan salamku kepada Muhammad. Saya suka. Enggak vulgar begitu. Tapi gimana? Khadijah selalu memuji Muhammad di depannya Nafisah. Nafisah pun penafsiran. Oh, bunda ini lagi senang sama Muhammad. Maka Nafisah datang kepada Muhammad. Juga menyampaikan maunya Khadijah, tidak vulgar. Menjadi tim sukses. Dia datang begini. Muhammad, bagaimana menurutmu kalau ada perempuan senang sama kamu? Alhamdulillah. Tapi ini perempuan lebih tua dari kamu. Tidak jadi masalah. Tapi ini perempuan sudah 2 kali janda. Tidak jadi masalah. Tapi ini perempuan bosmu. Tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, benar tidak dia senang sama saya? Nah itulah Nafisah. Menjaga marwah kedua belah pihak. Tidak salah. Jadi solusi pertama, segera cari pasangan. Kalau nggak ketemu Pak Ustadz, misalnya Anggap nggak ketemu. Anggap belum ketemu. Maka nih. sebaiknya carilah pekerjaan yang membuat ibu lebih banyak di rumah. Supaya menghabiskan waktu dengan si kecil. Iya. Dengan cara anak. apa? Jual beli online. Oh, masih ada Ya solusinya kan? ya Pak Ustadz. Jual beli online. Pemasaran susah. Pemasaran minta tolong sama Ustadz Dasad. Ustadz, sekali-kali dong kasih muncul di IG-nya Ustadz. Karena Endorse. Ini apa istilahnya? Endorse. Ambors apa? Endorse. Iya itu dia ya kan. Nah, sudah cari orang untuk bisa pasar. Sudah itu berdoa. Ibu siapa yang mengatur rezekinya Allah? Siapa yang mengatur rezeki manusia di dunia? Allah. Kalau ibu hakul yakin Allah tolong, pasti Allah tolong. Karena Allah jelaskan, ana indasani abdi bi. Saya tergantung sangka hambaku. Kalau dia sangka sukses, sukses. Kalau dia sangka enggak. Sudah enggak benar itu. Maka usahakan yang kedua, carilah pekerjaan yang membuat ibu bisa selalu dekat dengan anak. Caranya gimana kalau harus keluar Ustadz? Kalau dia mesti harus keluar, bawa juga anaknya keluar sekali-kali. Supaya dia lihat betapa susahnya mencari nafkah buat anaknya. Ketika dia dihina pembeli, ketika diremehkan. Nak kau lihat itu nak, beginilah susahnya. Tapi percaya nak, di balik kesusahan ini, waman yusri yusra. Pasti Allah akan berikan kita. Selama kita tidak merugikan orang lain, tidak berdosa, tidak maksiat, tidak merugikan orang lain, taat kepada Allah, pasti akan ada jalan keluarnya. Dahsyat sekali. Baik. Mudah-mudahan sudah bisa menjawab semua pertanyaan sahabat dasar yang hadir. Dan harapan kita mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan hari ini kita bisa mendidik anak-anak kita, generasi yang masa depan. Jadi harapan kita memiliki mental yang baja dan juga memiliki akhlakul karimah. Untuk menutup episode kali ini mohon petuah dari Ustadz buat kita semua Pak Ustadz. Ya, salah satu yang kita harapkan yang bisa meneruskan risalah hidup ini adalah anak. Bahkan anak itu menjadi kekayaan kita dunia sampai akhirat. Ketika kita wafat, teman kita pasti sudah melupakan. Kita lihat di grup-grup WhatsApp. Ketika ada kawan di WhatsApp itu meninggal di grup itu, jangankan mendoakan, menulis doa saja dia malas. Dia hanya kirim stiker. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Al-Fatihah. Tidak dia baca itu Al-Fatihah. Stiker aja dikirim. Tapi siapa yang doakan kita? Anak. Ketika usia senja. Alangkah bahagianya. Anaknya 5 dan bermusyawarah ketika orang tuanya pensiun. Adik-adikku sekalian. Tampil anaknya yang paling tua. Adik-adik sekalian. Tahun ini bapak sudah pensiun. Kita 5 bersaudara. Maka mulai bulan ini. Satu anak harus menyisihkan penghasilannya 1 juta untuk ibu bapak di rumah. 5 anaknya 5 juta gaji pensiunnya dari anaknya. Dan begitu dia sudah pensiun, anak pertamanya berkata, "Dek, bulan ini saya mau urus bapak di rumah ya. Kau bulan depan." Alangkah bahagianya. Alangkah hinanya kita. Celakanya orang tua. Setengah mati lahirkan anak. Ternyata begitu usia senja dititipkanlah orang tuanya ke panti jompo. Nauzubillah bin dzalik. Begitu meninggal tidak ada yang datang melihatnya. Padahal anaknya banyak duit, terkenal, tapi wafat bapaknya dia hanya kirim bunga dan rekening. Tidak datang secara fisik. Nauzubillah bin dzalik. Dan itu bisa dihindari dengan cara apa? Dengan mendidik anak dari kecil. Didik anak dengan cara apa? Jangan jauh dari Quran. Jangan jauh dari agama. Tapi ingat, hidayah datang dari Allah.
Maka Allah memerintahkan kita berdoa punya anak soleh. Allahumma rabbi habli minas solihin. Sampai kapan mendidik anak? Sampai ajal menjemput. Kisah Nabi Nuh mengajarkan ketika anaknya sudah timbul tenggelam, sudah naik turun, timbul tenggelam. Nabi Nuh selalu berkata, naik kamu nak, naik kamu. Sudah sakaratil maut anaknya tetap sini kamu nak, sini kamu nak, naik perahu. Itu makna pelajaran moralnya adalah sampai usia senja pun kita orang tua tetap menasehati dan memberikan pedoman-pedoman hidup yang baik. Tidak setelah menikah kita lepas, tidak. Setelah menikah yang lepas barangkali adalah memberi nafkahnya. Karena tugasnya memberi nafkah ambil alih oleh suaminya. Tetapi untuk mendidiknya sampai punya cucu sekalipun tetap kita nasihati. Tapi ingat hidayah datang dari Allah. Maka kata Allah, wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa kepada rahmatku. Didik anakmu dengan tetap beroptimis bahwa Allah pasti menolong selama kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku pasti saya kabulkan. Dahsyat sekali. Baik, sahabat Dahsyat, mudah-mudahan dengan apa yang kita dengarkan di episode kali ini, kita diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh, soleha, dan juga memiliki mental baja. Akhirul kata, kami semua mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih sahabat Dahsyat yang telah hadir dan juga yang menyaksikan dimanapun Anda berada. Saya Bayu Oktara, Ustadz Dahsyat Latif, dan seluruh kru yang bertugas pamit. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun. Seperti biasa kalau pantun dijawab dengan, nah itu dia ya. Banyak-banyak baca Al-Quran. Cakep. Jangan lupa sama tajwidnya. Cakep. Ngomongin soal anak gak jauh dari pendidikan. Biar bener akhlak dan budi perketinya. Cakep. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa minggu depan tentunya kita berjumpa lagi hanya di Gaspol. Gaspol memang.